Alhamdulillah, untuk pertemuan yang ke-20 ini kayaknya. Ini kita akan mencoba membahas langsung dua, Al-Qabid dan Al-Basit. Di sini memang di beberapa literasi yang saya temukan banyak yang menggabungkan dua hal ini menjadi satu kajian. Jadi memang kalau dipisah-pisah kajiannya nanti akan nampak agak gimana gitu. Lebih tepatnya karena memang ini satunya sangat berkebalikan. Satunya itu menyempitkan, satunya melapangkan. Oke, monggo kita mulai yang kedua. Ya, kalau dari sisi arti letterlek Al-Qabid itu berasal dari kata qabadhu. Oke tuh, qabadhu yang artinya menggenggam, menyempitkan dan menahan. Nah, kemudian Al-Basit ini berasal dari kata basato, ya, yang berarti melapangkan, meluaskan, menghamparkan. Nah, ini sekaligus membuat kita akan juga mempelajari apa yang sebenarnya rahasia di balik nama Allah ini. Karena nanti akan ada beberapa hal, apa yang Allah genggam, apa yang Allah tahan, apa yang Allah sempitkan, dan apa yang kemudian Allah lapangkan, Allah luaskan dan hamparkan. Nanti kita coba akan pelan-pelan kita akan. Nah, ternyata apa? Ada beberapa hal. Pertama, rizki. Allah itu menyempitkan rizki dan juga sekaligus melapangkan rizki. Kapan? Ketika Allah menyempitkannya adalah ketika kita merasa kok angel banget yang golek rezeki yo. Kok ono wae angel, kok ono wae halangan. Kok belum ketemu ya. Nah, kemudian ketika Allah melapangkan, alhamdulillah wis ono, alhamdulillah wis ketok rupane, alhamdulillah wis ono bentuke rezekine apa. Jadi Allah tuh melapangkan ketika kita sudah menemukan itu. Kemudian yang kedua ada permasalahan. Di sini adalah ketika kita menemui suatu halangan atau problematika. Kok masalahnya barbar ya. Ono wae. Kok kayak singki moroki, lagi moroki. Jadi ketika kita ada istilah keluar dari mulut buaya, masuk dalam mulut singa. Itu sama kayak gini. Ono wae masalahnya. Entah set mulai entah utangnya oke, entah ketemu uang lagi pas kerahan dan sebagainya. Ono wae masalahnya. Nah, tapi kemudian Allah juga akan menemukan ini loh. Kok tenang, sudah mulai bisa ketemu masalahnya, sudah mulai bisa menata dan sebagainya. Itu artinya Allah melapangkan dan memudahkan, menghamparkan untuk kita. Yang berikutnya adalah jiwa. Apa maksud dari Allah dalam kaitannya dengan Al-Qabid dan Al-Basit? Allah itu setiap hari itu memegang, menahan kita, jiwa kita ketika apa? Ketika kita tidur. Ketika tidur itu Allah menahan jiwa kita, dibawa sama Allah. Kemudian paginya ketika memang kita masih bernafas, kita akan dikasih lagi sama Allah, dilapangkan lagi, dihampakan jiwa kita buat kita. Nah, tiga hal ini sebenarnya Allah itu tiap hari kita rasakan. Tiap hari rezeki, permasalahan jiwa kita itu setiap hari kita rasakan. Allah itu menyempitkan dan melapangkan. Dan kita ingat Allah itu sudah memberikan rambu-rambu di Quran. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu diulang 2 kali. Artinya Allah tadi sebelum pernah kita bahas menyangatkan, itu sangat. Tadi Allah sangat memberi penekanan bahwasanya ketika ada satu kesulitan pasti ada kemudahan. Ini ada ulama yang menyebutkan bukannya setelah ada kesukaran kemudian ada kemudahan, bukan, tapi ini paket. Satu paket itu datang bersamaan. Tinggal nunggu kapan datanya yang kedua.
Jadi ketika kita merasa ada kesukaran, yakinlah pasti akan ada kemudahan. Nah, masalahnya adalah kita belum tahu kapan itu datangnya. Masalahnya kita belum tahu kapan datangnya kemudahan itu. Artinya apa? Kita diminta untuk ikhtiar, untuk usaha, untuk bagaimana caranya bisa mendapatkan janji Allah yang berupa kemudahan tadi. Nggak boleh menyerah, nggak boleh merasa aku udah berapa lama nggak bisa. Jangan, ampun, karena siapa tahu setelah itu baru ketemu jawabannya. Jadi kita harus dalam keadaan, kemarin kita bahas takdir mu'allaq, kita merasa bahwasanya manusia itu dalam keadaan persepsi adalah mu'allaq, tergantung, menggantungkan apa yang besok terjadi dengan apa yang kita lakukan hari ini. Kalau kita sebenarnya besok sudah bisa mencapai satu hal, tetapi kita di sini tidak ngapa-ngapain, tidak berusaha, ya udah, takdir kita akan seperti nggak akan nyampe ke situ, karena mu'allaq, tergantung pada kita. Jadi siapa tahu kita besok seperti yang kita bayangkan, karena gini, kita tuh harus husnudzon, besok insya Allah akan ada hasilnya. Udah, itu aja, setiap hari coba digituin. Semoga itu akan menjadi tambahan yakin kita bahwasanya insya Allah besok akan seperti yang kita bayangkan, kita harapkan. Karena itu kewajiban manusia ikhtiar dan husnudzon pada takdir Allah. Karena sudah dijadikan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian maka insya Allah aku pasti astajib lakum, pasti mengijabah, mengabulkan apa yang kau minta. Itu sudah Quran tuh, gak mungkin berdosa Allah, gak mungkin berdusta, insya Allah pasti ada. Ya, kemudian, nah, ketika Allah sempitkan, maka tidak ada siapapun yang bisa melapangkan. Demikian sebaliknya, ketika Allah lapangkan, maka tiada siapapun yang bisa menyempitkan. Kalau Allah punya takdir untuk kita, misalnya gini, saya ditakdirkan Allah mendapatkan satu buah HP baru mungkin ya. Tidak ada satupun orang atau siapapun yang menahan saya untuk tidak mendapatkan HP ini. Mau caranya piye, saya mesti dapatkan apa yang sudah takdir Allah untuk saya, pasti itu. Tapi sebenarnya juga ketika Allah mentakdirkan saya tidak punya HP, ya semuanya ngasih saya HP pasti nggak akan berhasil, pasti nggak akan ada buat HP buat saya. Artinya apa? Sudah ada ketentuannya bahwasanya Allah itu yang membuat semua itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Jadi makanya itu kita sadari bahwasanya semua ini adalah atas skenarionya Allah. Kata tadi sekali lagi, kita akan mencoba untuk berhusnudzon sama Allah, meminta yang baik-baik sama Allah, dan juga kita harus berikhtiar. Ada yang bilang ulama seperti ini, kalaupun kita ditakdirkan tidak sesuai dengan bayangan kita, Allah sudah bisa menentukan apa yang kita dapat takdir itu. Artinya gini, kita lebih berbahagia ketika takdir yang kita terima itu sama dengan takdir yang Allah buat kita. Artinya di sana takdir mutlak itu tadi yang tidak bisa dibolak-balik, tidak bisa dibawa, itu kalau kita berdoa misalnya kita pengen A, tapi Allah pilihkan B dan kita terima, kita masih bahagia karena ternyata Allah membuat takdir buat B buat kita. Itu sesuai dengan apa yang Allah berikan sama kita. Karena itu ada yang ulama menyebutkan, saya tuh bahagia meskipun saya minta A dikasih B, karena itu yakin terbaik buat saya, karena itu sudah ada tulisannya di Lauh Mahfuz sana bahwasanya itu dapat B. Mau saya minta A, saya mintanya double, tapi ketika Allah memang sekedar dapat B, ya udah dapat B. Dan kita akan bisa mensyukuri itu kalau kita bisa menerima apa yang Allah berikan pada kita. Saya kok minta apa itu duit segini kok nggak dapat ya. Padahal Allah itu punya sesuatu itu rahasia yang Allah kasihkan nanti. Kita nggak tahu, karena bisa jadi
kita tergantung pada amal kita sebenarnya. Kalau kita mintanya segini tapi kita belum dikasih, mungkin nanti dikasih Allah lebih nanti, karena Allah punya rumus. Ketika kita minta itu, pertama kita sesuai dengan apa yang kita minta, yang kedua nanti dikasih Allah, waktunya bukan sekarang, yang ketiga diganti yang lebih baik. Ini yang perlu kita jadikan apa itu semacam pedoman gitu. Siapa tahu, oh saya kok minta gak pernah dikasih ya, mungkin pertama waktunya belum tepat, atau mungkin nanti diberi yang lebih baik. Itu mungkin yang bisa kita jadikan pedoman biar apa? Biar tenang, karena yang namanya keterangan jiwa itu yang lebih kita butuhkan. Karena biar tidak di zaman sekarang ini Bu, apunten Bapak, nek was banyak macam lah ya, mulai dari media sosial, mulai dari TV, mulai dari apapun sekarang itu masalah ada aja. Entah itu ekonomi baru seperti ini, nanti itu kejahatan seperti ini, semuanya itu kayak semacam oh no masalah di kita. Tapi kalau kita mencoba untuk menempatkan diri kita husnudzon, semua ini adalah semua cobaan ujian Allah buat kita untuk lebih bisa mendekatkan diri padanya, gitu, insya Allah kita akan tenang, karena yang namanya ketenangan itu adalah yang kita butuhkan. Betul? Iya. Nah, ini kita coba lihat rumusan yang kita kasih. Allah melapangkan rizki orang yang taat dan menyempitkannya pada yang tidak taat. Kita coba fokus ke rizki ya. Nah, tetapi orang yang taat, yang tidak taat, nampaknya kok bisa lapang rizkinya gitu. Itu dulu sudah kita bahas nih. Ini bukan Allah pengen memberikan apa yang diminta oleh si orang yang gak taat, tapi menunjukkan bahwasanya itu adalah fata morgana saja. Nampaknya di dunia orang itu kok bisa seperti itu ya, padahal dia korupsi, padahal dia mencuri harta orang lain yang gak semestinya, kok bisa nampak bahagia, harmonis, rumahnya gedung, kendaraan mewah dan sebagainya. Tapi itu hanya ternyata fata morgana saja. Dibilangnya itu istidraj, orang yang dimudahkan kayak gini, tapi itu cuma di dunia saja, karena itu adalah fata morgana saja. Karena saya pernah mendapatkan suatu cerita, dan saya juga sempat tuliskan di kampus, bahwasanya orang korupsi itu meskipun sedikit saja, itu ternyata Nabi tidak berkenan untuk mensolat jenazah beliau yang sakit, yang ketahuan korupsi itu. Padahal cuman dijelaskan itu cuma mengambil 2 helai utas tali sepatu. Jadi dulu itu setelah ada perang itu ada ghanimah itu adalah rampasan perang. Nah, di situ dia petugas itu tidak menyebarkan atau tidak menyebar pada orang lain, tapi cuma tidak diambil sendiri. Jadi cuma 2 helai itu diambil buat dipakai sendiri. Nah, itu ketika dia meninggal ketahuan bahwasanya belum dikasihkan kepada negara atau dikasihkan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Akhirnya ketahuan sama Nabi nggak berkenan untuk jenazah, tidak mau jenazah. Artinya apa? Hanya sekedar 2 helai aja Nabi tidak berkenan untuk memberi jenazah. Itu artinya apa? Nabi sangat mungkin tidak berkenan juga memberikan syafaatnya. Padahal apa? Kita tuh di sini yang kita harapkan bukan amal kita. Saya tuh nggak berani menjadikan amal sebagai pedoman nanti cepat surga. Nggak, jauh dari itu Bapak Ibu. Kita cuma bisa memohon nanti diaku sebagai umat Nabi itu alhamdulillah. Karena dengan itu insya Allah akan bisa mendapat syafaatnya. Dan kita kalau di sini merasa belum apa-apa, ya udah kita perbanyak sholawat kita. Untuk apa? Biar nanti Nabi senang dan kemudian bisa memberikan syafaatnya pada kita. Dan juga sekedar berbagi, saya juga ingin memberikan semacam wiridan yang mungkin aman dari semua hal yang kayak kita tidak perlu khawatir dinilai ria, sombong, sholawat. Jadi sholawat itu sebenarnya sholawat wiridan yang aman dari semua hal-hal yang dinilai tidak baik ketika tidak sholawat. Jadi gini, dibaca kapanpun,
dan dimanapun itu insya Allah tidak ada istilah dikhawatirkan riya, sum'ah dan apa. Karena apa? Itulah kelebihan dari sholawat. Mau di jalan raya, mau di mobil, jadikan itu sebagai dan kita dan apa yang kita pengen biar apa Nabi senang sama kita. Karena gini Bu, kalau saya ini saya juga tidak sombong gitu, ngomong sholawat. Jadi sholawat itu tidak ada kesombongan, karena ketika kita memperbanyak sholawat itu sebenarnya juga akan membuat kita merasa tenang juga. Saya selama ini alhamdulillah mencoba istiqomah 1000 sholawat setiap hari. Bisa ditiru, silakan ditiru. Tapi kalau misalnya keberatan bisa dibagi per 5 waktu. Jadi setelah sholat tadi duhur 200, asar 200 nanti biar 1000 setiap harinya. Coba dipraktekkan. Semoga itu bisa membuat kita makin tenang. Karena yang namanya sholawat itu ya kita belum bisa memastikan amal kita itu bisa nyampe ke sana kalau nggak endulan sama sholawat Nabi. Jadi monggo itu bisa ditiru, monggo itu bisa diterapkan. Kalau bisa lebih lagi malah monggo 2000 juga monggo lebih bagus buat kita menjadi lebih tenang, mendapatkan cap sebagai umatnya Nabi Muhammad. Oke, ya ini yang kita bisa kasihkan di terakhir, yaitu siapa yang ingin dimudahkan dalam mencari rezeki dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, hendaklah ia menyambung silaturahim. Jadi ini juga sebenarnya apa ya, biar rumus atau formula biar kita dimudahkan dalam mencari rezeki dan panjang umur itu apa, kita sering silaturahim. Bertemu seperti itu juga dalam rangka silaturahim. Silaturahim, ketemu sama tetangga, bertemu sama teman, kolega, apapun masalahnya, nggak cuma ada masalah saja ketemu, enggak, ada ketemu aja, entah apapun lah masalahnya, nggak harus ada kebutuhan baru ketemu, enggak, ketemu aja itu sudah menjadikan kita dimudahkan dalam mencari kita pada umur. Kemalasan itu yang dikurangi lagi, yang dikurangi itu. Yang penting ketemu tuh sudah alhamdulillah, karena bisa jadi kalau kita seperti ini itu panjang umurnya, kita bertambah umurnya, bisa dimudahkan dalam mencari rezeki. Siapa tahu ada kayak link, mak rezeki yang mana Pak? Oh sana ada gini ya. Karena rezeki itu bukan cuma apa, bukan cuma uang, ada juga ketenangan jiwa, ketenangan batin, kebahagiaan, itu juga rezeki. Jadi jangan cuma berpaku pada wah untuk duit ya itu rezeki, enggak juga. Rezeki kalau duitnya juga haram juga malah membuat kita beban. Tapi kalau kita rezekinya juga enak, menyenangkan, uang ambil berarti enak-enak itu seperti itu. Dan dulu kalau untuk cerita dulu itu sebenarnya ada di apa, terbukti di antara sahabat Nabi bahwasanya dulu ada satu kejadian rezekinya itu muter. Jadi ada tetangga yang punya kelebihan kurma atau apa itu kemudian dibagi kepada tetangganya. Terus dia juga akhirnya dia kembali ngasih ke yang tetangga. Jadi muter terus akhirnya kembali lagi loh. Ini kan tadi yang saya kasih, kalau saya lagi. Itu menunjukkan bahwasanya dia tuh merasa pengen memberikan pada tetangganya. Jadi semua bersatu balik lagi gitu ya. Saking pengen berbagi pada tetangga dan koleganya, itu membuatkan dia akhirnya bisa menerapkan silaturahim. Karena ketika kita bertemu orang berarti kita menyambung silaturahim, yaitu mendapatkan rezeki dari yang seperti ya. Ini pada seperti itu yang bisa sampaikan terkait dengan al-qabid dan al-basit. Semoga ada manfaatnya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.